Skandal besar terungkap, Sekjen PDIP Pak Hasto Kristianto akhirnya ditangkap KPK. Apa yang sebenarnya terjadi dan bagaimana kasus ini bisa menyeret nama-nama besar di dunia politik? Dan yang paling penting adalah di mana Pak Harun Masiku selama ini. Terhadap perkara suap, yaitu bersama-sama dengan Harun Masiku dan kawan-kawan, Halo semuanya, selamat datang di El Kasus dengan aku Bielsa. Kali ini kita akan membahas salah satu kasus politik terbesar di Indonesia, yaitu tentang penangkapan Sekjen PDIP Pak Hasto Kristianto. Yang mana kasus ini tuh bermula sejak tahun 2019 dan akhirnya mencapai puncaknya dengan penahanan Pak Hasto oleh KPK pada Februari 2025. Apa yang sebenarnya terjadi dan bagaimana kronologinya? Sebelum aku membahasnya, aku disclaimer dulu. Semua yang aku sampaikan ini adalah hasil dari beberapa riset atau sumber bacaan yang aku jadikan referensi. Dan kalian mungkin bisa melihatnya di deskripsi atau membaca di deskripsi kalau misalkan kalian ingin tahu lengkapnya. Karena di sini aku cuma sebagai pembawa berita, jadi ya gak usah lama-lama, mari kita bahas kasusnya. Kasus ini tuh berawal dari wafatnya Bapak Nazarudin Kemas, salah satu caleg PDIP yang terpilih sebelum pelantikannya pada pemilu 2019. Sesuai aturan, kursinya itu harus diisi oleh salah satu perempuan bernama Ibu Rizky Aprilia yang memperoleh suara terbanyak berikutnya di dapilnya. Namun setelah itu ada dugaan usaha menggantikan Ibu Rizky dengan Pak Harun Masiku, seorang caleg yang perolehan suaranya itu jauh lebih rendah. Nah, dari sinilah akhirnya muncul dugaan permainan politik di belakang layar. Dan Pak Harun Masiku itu dengan dukungan dari internal partainya itu diduga berusaha menyuap komisioner KPU yaitu bernama Pak Wahyu Setiawan agar bisa diloloskan sebagai anggota DPR melalui mekanisme PAW. Di balik ini, Pak Hasto Kristianto itu disebut-sebut sebagai sosok yang diduga turut andil dalam mengatur lobi politik tersebut. Di momen berbeda, KPK itu mulai mencium adanya upaya suap dan pada 8 Januari 2020, mereka melancarkan operasi tangkap tangan atau OTT. Dan hasilnya komisioner KPU Pak Wahyu Setiawan akhirnya ditangkap KPK. Sedangkan Pak Harun Masiku itu berhasil melarikan diri hingga saat ini Pak Harun masih berstatus sebagai buronan. Berdasarkan rekaman pembicaraan yang disita KPK, Pak Wahyu Setiawan meminta sejumlah uang untuk memuluskan jalannya PAW. Oh ya, mungkin kalian bingung ya, PAW itu apa sih? Kayak asing gitu loh namanya. Jadi PAW itu singkatan dari pergantian antar waktu. Ini tuh adalah mekanisme di mana seorang anggota DPR, DPRD atau DPD itu yang meninggal dunia, mengundurkan diri atau mungkin diberhentikan itu digantikan oleh calon legislatif dari partai yang sama berdasarkan perolehan suara pada pemilu sebelumnya. Jadi dalam kasus ini tuh PAW itu menjadi pusat skandal karena ada dugaan suap untuk menggantikan Ibu Rizky Aprilia dengan Pak Harun Masiku sebagai anggota DPR dari PDIP. Koreksi aja kalau misalkan aku salah ya. Nah, berlanjut soal Pak Wahyu Setiawan yang meminta sejumlah uang tadi. Jadi dana ini tuh diduga berasal dari Pak Harun Masiku dan pihak-pihak yang terkait, termasuk Pak Hasto Kristianto. Dari sinilah mungkin kalian mulai paham alurnya kemana. Jadi seiringnya berjalan penyelidikan muncul dugaan bahwa Pak Hasto Kristianto itu terlibat dalam mengarahkan saksi untuk memberikan keterangan palsu. Dia juga diduga memerintahkan penghancuran barang bukti yang bisa mengaitkannya dengan aliran dana suap ini. Dan bukti transaksi yang diungkap KPK itu beberapa saksi mengaku juga menerima instruksi untuk tidak memberikan keterangan yang memberatkan. Salah satu bukti kuat adalah percakapan WhatsApp antara staf Pak Hasto dengan salah satu saksi kunci yang telah bocor juga namanya ke publik. Nah, singkatnya, dari semua itu poinnya adalah setelah 5 tahun penyelidikan, KPK itu akhirnya menetapkan Pak Hasto Kristianto sebagai tersangka pada awal Februari 2025 dan penahanannya itu dilakukan pada 20 Februari 2025 setelah bukti keterlibatannya dalam upaya menghalangi penyelidikan itu semakin kuat.
Pak Hasto itu sempat menghindari panggilan KPK beberapa kali sebelum akhirnya menyerahkan diri. Aku kutip dari kompas.com itu menyebutkan bahwa Pak Hasto disangkakan melanggar pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, yaitu tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, dan pasal tersebut itu juga mengatur tentang perintangan penyidikan tentang ancaman pidana penjara maksimal 12 tahun penjara. Ini kan termasuk kasus besar ya. Jadi ya kasus ini cukup membuat dunia politik Indonesia itu ramai banget. Dari pihak PDIP sendiri sebagai partai yang berkuasa itu langsung memberikan pernyataan bahwa mereka menghormati proses hukum dan tidak akan mengintervensi. Namun ada juga yang menduga bahwa kasus ini itu memiliki nuansa politik menjelang pemilu 2029. Sementara itu, publik itu menanggapi kasus ini dengan beragam opini dan banyak banget opininya sudah pasti, apalagi ini kasus yang ya nggak jauh-jauh dari masyarakat gitu ya. Beberapa itu mendukung langkah KPK, sementara yang lain juga mempertanyakan kenapa harus butuh waktu 5 tahun untuk menetapkan Pak Hasto sebagai tersangka. Kasus ini menurutku sendiri masih akan terus berkembang, tapi pertanyaannya adalah apakah ini akhir dari drama politik yang melibatkan Pak Harun Masiku dan Pak Hasto Kristianto? Atau justru akan ada kejutan baru dalam waktu dekat ini? Mungkin Elkasus akan terus mengawal perkembangan kasus ini, tapi sebelumnya jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari kasus ini. Dan aku mau nyampaikan terima kasih buat kalian yang sudah nonton sampai habis, dan ini adalah hasil konsep terbaru dari Elkasus.